Maklum dikit dong katanya karena kami ini mayoritas. Saya nggak tahu ya, teman-teman, ada usul nggak ya ketika ada yang ngomong narasi mayoritas dan minoritas ini, kira-kira kita jawabin apa ya? Ya. Jadi Ko Dondi bukan mengajak, tapi mereka yang penasaran dan ingin belajar. Iya, mereka yang penasaran, mereka datang sendiri ke sini, mereka mau buktikan sendiri, misalnya kontradiksi atau ayat-ayat di dalam Bible. Gue cuma nunjukin, nih Bible gua, ya Bible gua nggak cuma 1-2 versi, banyak versi, bahkan ada tafsir Bible segala macam. Jadi setelah mereka bisa buktikan di agama mereka ternyata Bible-nya dalam keadaan istilahnya tidak bisa dipertahankan ya, dalam arti kontradiksinya, mungkin kesalahan sainsnya, atau mungkin bahkan ajaran-ajaran sendiri yang berkontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Terus gua tambahkan dengan informasi-informasi tambahan di luar Bible, juga masih ada yang dari yang Yahudi dan segala macam. Akhirnya mereka sendiri bisa berpikir bahwa ternyata kitab mereka penuh dengan masalah ya, walaupun tidak semuanya ya, walaupun masih ada beberapa ayat di dalam Bible yang masih berkesesuaian dengan Islam, masih ada. Nah, akhirnya mereka sendiri yang menyatakan diri untuk mau masuk dalam Islam. Setelah apa? Setelah mereka juga berdiskusi sama gue soal Islam. Gue juga tunjukkan kayak dalam Quran, gue tunjukkan juga dalam buku-buku misalnya yang lain yang berhubungan dengan kebenaran Islam. Mereka sendiri yang mau menerima Islam, mereka sendiri yang mau masuk Islam, bukan gue yang nyuruh-nyuruh mereka masuk Islam. Gue hanya satu, mengajak orang berpikir. Kedua, gue memberikan ini loh jalan keluarnya begini. Nah, silakan dipikir sendiri gitu. Jadi kalau bilang gue ngundang-undang mereka, salah. Buktikan kalau gue yang ngundang mereka. Kalau yang gue ngundang itu gue podcast langsung di sini ya. Live. Itu bukan orang Kristen yang gue undang, adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, mualaf-mualaf gitu. Jadi ini gimana nih Ko? Tanggapan Apa? Ko Dondi terhadap Andre Tunggal yang setiap hari membuat konten mereaksi Ko Dondi, bahkan bisa dibilang setengah isi konten Andre Tunggal itu Ko Dondi semua tuh mukanya. Ya belakangan ini. Oh, berarti dia ngefans banget sama gue berarti? Iya, dia ngefans sama ya. Nah, terus tanggapan apa maksudnya? Kenapa dia reaction gue? Pertama itu, terus yang kedua ini. Jadi ada pernyataan dari Andre Tunggal, dia nyatakan gini. Ko Dondi kan ngomong, kita tuh tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu melanggar hukum. Sedangkan Ko Dondi itu sering mengundang orang untuk diskusi. Yang jelas-jelas itu sebelumnya Kristen. Setelah diskusi sama Ko Dondi, di sini langsung disyahadatkan nih. Kalau dilihat di video. Terus ada juga pernyataan Ko Dondi yang mengajarkan orang-orang ya bagaimana cara berdakwah, yaitu dengan mengajak mereka untuk berpikir ya, dan banyaklah dianggap bahwa Ko Dondi ini menyerukan kepada orang-orang Muslim untuk menyiarkan agama Islam. Itu bukannya bentuk pelanggaran juga dianggap? Gini, pertama-tama Andre Tunggal tahu dari mana orang-orang Kristen yang datang ke tempat gue tuh gue yang undang? Tahu dari mana? Oke. Bisa buktikan nggak gue yang undang? Ya. Jadi dia salah. Gue bukan ngundang mereka datang ke sini ya. Mereka yang hubungin gua lewat DM di Instagram. Ya, setelah mereka DM, mereka kasih tahu keperluannya apa. Mereka bilang mau diskusi dan macam-macam, baru gua kasih nomor telepon admin gua. Baru mereka ngobongin admin gua, tentuin jadwal, baru datang ke sini. Jadi bukan gua yang undang, mohon maaf, gua nggak undang-undang orang Kristen. Yang gua undang orang Kristen tuh pendeta-pendeta, model kayak Budi Asali, Esra Sauro tuh gua undang. Untuk debat apa? Debat offline. Nah, Andre Tunggal gue undang debat offline nggak mau, dia nggak berani. Bagaimana? Ya, jadi jangan salah, bukan gua yang undang-undang orang Kristen datang ke sini diskusi terus bersyahadat. Proses diskusinya itu macam-macam. Ada yang sampai 2 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang sampai 7 jam. Dan setelah gua diskusi sama mereka, akhirnya mereka sendiri yang menyatakan masuk Islam. Gua nggak pernah mengajak mereka, bahkan sampai mengintimidasi, sampai yang hal-hal seperti itu saya nggak lakukan. Jadi pada akhirnya mereka bersyahadat karena kemauan mereka sendiri. Ya. Jadi Ko Dondi bukan mengajak, tapi mereka yang penasaran dan ingin belajar. Iya, mereka yang penasaran, mereka datang sendiri ke sini, mereka mau buktikan sendiri, misalnya kontradiksi atau ayat-ayat di dalam Bible. Gue cuma nunjukin, nih Bible gua, ya Bible gua nggak cuma 1-2 versi, banyak versi, bahkan ada tafsir Bible segala macam. Jadi setelah mereka bisa buktikan di agama mereka ternyata Bible-nya dalam keadaan istilahnya tidak bisa dipertahankan ya, dalam arti kontradiksinya, mungkin kesalahan sainsnya, atau mungkin bahkan ajaran-ajaran sendiri yang berkontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Terus gua tambahkan dengan informasi-informasi tambahan di luar Bible,
juga masih ada yang dari yang Yahudi dan segala macam. Akhirnya mereka sendiri bisa berpikir bahwa ternyata kitab mereka penuh dengan masalah, ya, walaupun tidak semuanya, ya, walaupun masih ada beberapa ayat di dalam Bible yang masih berkesesuaian dengan Islam, masih ada. Nah, akhirnya mereka sendiri yang menyatakan diri untuk mau masuk dalam Islam. Setelah apa? Setelah mereka juga berdiskusi sama gue soal Islam. Gue juga tunjukkan ya, kayak dalam Quran, gue tunjukkan juga dalam buku-buku misalnya yang lain yang berhubungan dengan kebenaran Islam. Mereka sendiri yang mau menerima Islam, mereka sendiri yang mau masuk Islam, bukan gue yang nyuruh-nyuruh mereka masuk Islam. Gue hanya satu, mengajak orang berpikir, kedua gue memberikan ini loh jalan keluarnya begini. Nah, silakan dipikir sendiri gitu. Jadi kalau bilang gue ngundang-undang mereka, salah. Buktikan kalau gue yang undang mereka. Kalau yang gue ngundang itu gue podcast langsung di sini, ya. Live. Itu bukan orang Kristen yang gue undang, adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, mualaf-mualaf. Gitu. Oke, artinya yang kalau mualaf memang diundang. Tapi kalau yang Kristen itu memang mereka yang kontak untuk ya, belajar. Mereka yang datang sendiri, jangan sedih. Mereka sendiri yang minta datang ke gue. Jadi ini sebenarnya kantor atau klinik nih kok? Klinik pengobatan. Ini sebenarnya studio, ya. Studionya Grand Wall Jakarta. Ya. Udah, ntar dipotong aja. Ya, ini jadi? Nah, jadi gitu. Jadi jangan sedih, orang-orang Kristen yang datang ke tempat gua itu mereka sendiri yang mau datang, bukan saya yang ngundang. Gitu. Oke, jadi ini sekaligus klinik lah, siapapun orang Kristen boleh ke sini. Boleh. Ya istilahnya orang Kristen datang ke sini dengan itikat baik ya. Iya. Kalau orang Kristen yang datang ke sini mau cari masalah, ya kita juga siap hadapin gitu aja. Itu prosedurnya gimana kok? Kalau ada orang Kristen nih, misalnya yang menonton nih, penasaran pengen belajar ataupun mau pengen coba ilmu Kodondi nih, itu gimana? Silakan hubungin admin saya. Hubungnya di mana? Ke nomor HP dia lah, WA, nomor WA. WA admin, itu boleh dicantumin nggak? WA admin boleh. Namanya Suci. Ya. Enggak, nanti gue cantumin nih lo, beneran? Boleh. Oke, jadi bagi teman-teman ya, terutama yang dari Kristen yang pingin belajar ya, benar-benar niatnya belajar ya, bukan cari masalah ya. Itu Kodondi welcome sekali ya. Cantumin aja nomornya. Namanya Suci. Nomor handphonenya 0895 2722 2809. Mantap. Ya. Ya, jadi nanti diatur waktu untuk diskusi sama Kodondi di sini. Ya. Jadi kalau boleh tahu tuh kok, kalau kita nonton di YouTube Kodondi, ya, itu banyak yang setelah diskusi itu syahadat, itu dalam sekali ngobrol. Sekali, enggak, gini. Ini gua ceritanya. Tidak semua orang Kristen yang datang ke tempat gua tuh bersyahadat ya, tolong catat. Tidak semua. Tapi semua yang berdiskusi di tempat gua direkam. Oke. Ya, direkam dan gua upload ke YouTube channel gua. Betul. Cuman tidak semuanya dipublish gitu. Oke. Kalau yang tidak syahadat, mereka rata-rata tidak mau ditayangkan atau dipublish. Kalau yang bersyahadat, itu juga tidak semuanya mau dipublish. Jadi saya mempublish video-video orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya terus kemudian bersyahadat itu atas persetujuan narasumber, atas persetujuan mereka. Kalau mereka tidak setuju, saya cuma upload tapi tidak dipublish. Gitu. Berapa persen itu yang biasa yang setuju kok? Kalau dibandingin yang nggak setuju? Masih lebih banyak yang setuju sih. Lebih banyak yang setuju, karena syahadat. Syahadat, ya. Jadi gitu. Tidak semua orang datang ke tempat saya bersyahadat, dan yang bersyahadat pun tidak semuanya setuju untuk ditayangkan. Jadi yang saya tayangkan itu benar-benar sudah ada persetujuan dari narasumber. Gitu. Oke, kalau boleh tahu tuh kok, rata-rata ya itu sekali aja ketemu atau ada yang sampai 10 kali datang atau 15 kali? Gini, ada yang datang berdiskusi nih, udah 2-3 jam nih berdiskusi, pulang, besok datang lagi baru syahadat, ada yang begitu. Nanti ada lagi yang diskusi 1 bulan kemudian datang lagi bersyahadat, ada yang 2 bulan, ada yang nggak bersyahadat juga ada. Yang nggak bersyahadat berapa banyak kok? Yang nggak bersyahadat nggak gitu banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 dari berapa yang total bersyahadat? Yang datang, yang bersyahadat, yang bersyahadat banyak. Tapi yang bersyahadat pun juga tidak semuanya mau dipublish ya. Ada beberapa takut keluarga ya. Ada beberapa yang nggak berani dipublish karena pertimbangan keluarga biasanya. Karena pertimbangan keluarga biasanya. Pertimbangannya takut ya. Takut ibunya marah atau orang tuanya marah atau takut diancam atau takut diusir gitu. Kalau yang mereka rata-rata yang sudah mandiri, terus istilahnya mereka bisa hadapin orang tuanya, ya mereka nggak keberatan untuk dipublish. Ada nggak kok yang sampai sekarang Kodondi itu kayak greget banget ini, udah 10 kali datang tapi masih istilahnya penasaran gitu? Nggak ada yang sampai 10 kali datang. Paling banyak berapa kali? Rata-rata orang datang sekali nggak bersyahadat, datang kedua kali udah bersyahadat.
Tapi kan ada juga yang nggak bersyahadat. Tadi 6 orang itu. Iya, kalau yang itu datang sekali aja nggak bersyahadat. Nggak datang lagi sampai sekarang. Oh, nggak pernah kontekan juga. Enggak, kayaknya enggak ada yang kontak. Ada yang kontak tapi bukan orangnya, mungkin keluarganya atau apa gitu. Ada yang begitu. Kenapa biasanya itu kok? Kenapa belum bisa menerima kebenaran padahal Kodondi itu kan kasih data padahal? Rata-rata mereka bukan nggak berani masuk Islam. Rata-rata mereka nggak berani masuk Islam karena urusan keluarga, udah gitu aja. Kebanyakan itu. Takut nggak enak. Nah, rata-rata mereka cuma takut sama keluarga. Oke. Ada yang 1-2 yang takut karena pekerjaan, tapi akhirnya setelah diskusi sama kita lagi, tambahin bahwa orang beragama itu dilindungi di Indonesia, akhirnya mereka mau untuk bersyahadat dan mau untuk ditanyakan. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang bilang gini kok, ini yang diskusi sama Kodondi ini kok rata-rata yang Kristen awam atau Kristen yang nggak pernah ke gereja udah bertahun-tahun gitu, yang memang pengetahuan Kristennya lemah. Itu memang nggak ngerti Kristen atau sebenarnya mereka ngerti sebenarnya? Emang orang yang setiap minggu datang ke gereja emang pasti ngerti Kristen? Belum tentu. Orang yang rajin ke gereja aja belum tentu ngerti Kristen gitu. Belum tentu ngerti Bible-nya. Full timer gereja pun belum tentu tahu. Timer aja belum tentu. bahkan ya. Pendeta. Bahkan pernah juga teman saya di Mall of Center Yogyakarta tidak sengaja ketemu dengan seorang misionaris loh ya, misionaris, ketemunya di daerah Klaten, terus kemudian mereka janjian, datanglah si misionaris ini datang ke MCY ya. Setelah datang ke MCY, orang MCY ini video call sama saya, jadi saya disuruh ngobrol sama misionaris itu misionaris aja nggak tahu Bible-nya gitu, nggak tahu sejarah Bible-nya, nggak tahu kontradiksinya. Rata-rata nggak tahu, jadi mereka semua rata-rata tuh hanya karena sudah didoktrin Kristen tuh akidahnya begini-begini, udah itu aja mereka tahu. Mungkin mirip ini kok, sales mobil, dia cuma tahu mobilnya punya kelebihan, ya. Dia punya fitur, tapi ditanya horsepower-nya berapa, ya, kekurangannya apa, itu mereka nggak tahu karena mereka nggak pernah bandingkan gitu. Yang nggak pernah membandingkan pasti tidak tahu kelemahan atau kelebihannya gitu. Ya karena diajarinya cuma kelebihan doang. Pernah ada seorang pendeta ortodok datang ke sini. Pendeta loh ya, ortodok datang ke sini. Itu karena dia sudah mencoba menginjili teman saya, Bu Etika, ya. Bu Etika itu tahu. Bu Etika sudah menginjili Bu Etika kira-kira 4 jam, tidak berhasil. Terus akhirnya sama Bu Etika dibawa ke sini, datang ke sini. Di tempat saya kurang lebih hanya sekitar 40 sampai 50 menit lah, nggak sampai 1 jam. Karena ketika saya ajak ngomong tentang nubuat, ya Yesaya, udah saya mau bukain itu apa namanya kitabnya orang Yahudi, dia nggak mau akhirnya, ya dia bilang dia nggak mau menguasai kan, udah cuman 40-50 menit pulang gitu. Saya pikir mau nginjilin gua gitu, ternyata baru mau dibukain Bible-nya udah takutan pulang. Biasa ortodok literasinya lebih bagus kan? Harusnya itu sekelas pendeta gitu loh ya. Jadi Andre Tunggal kan nggak berani debat nih kok. Tapi kalau datang ke sini untuk ngopi-ngopi, ngobrol santai, boleh banget. Malah gue demen. Ditraktir malah. Gue traktir, gue sediain makan, minum. Tapi nggak diinterogasi di sini kan? Interogasi apa? Ya gue interogasi Bible-nya dia lah. Dia mau interogasi gue tentang Quran juga boleh. Oh boleh ya? Boleh. Setiap kali yang datang ke sini, saya bukakan Bible mereka. Apa yang mereka mau tanya ke masalah Quran juga saya jawab. Saya jawab sebisa saya. Saya bilang sama orang yang datang sini rata-rata juga apa? Kalau yang kalian tanya, saya nggak tahu jawabannya. Saya akan terus terang bilang saya nggak tahu dan saya nanti akan cari tahu. Setelah saya cari tahu, kalau saya sudah tahu nanti saya kasih tahu. Ada juga orang Kristen yang nggak mau datang, tapi maunya debat di WA. Banyak gitu. Ya, saya nggak mau ngelayanin yang debat di WA. Oke? Kalau mau datang aja saya bilang gini, datang aja. Bahkan nih ya. Dia ngajakin debat di WA. Saya bilang, Pak, Bapak datang aja ke tempat saya. Dia bilang apa? Saya orang nggak punya katanya. Saya orang biasa aja, saya orang nggak punya. Pak, Bapak rumahnya di mana? Saya tanya. Oke, di kota ini. Pak, saya ongkosin. Sampai gua ongkosin. Coba, Jom. Ada yang ngambil? Nanti dia bilang katanya mau datang habis lebaran. Sampai gua ongkosin. Silakan datang ke tempat saya. Ongkosnya berapa, saya ongkosin. Sampai gua gituin. Coba. Andre Tunggal kalau nggak punya ongkos ke tempat gua ongkosin. Tapi Ferdinand kemarin nggak ada ongkos untuk bikin acara debat, lu nggak ongkosin gue. Nah kemarin kan akhirnya kan si Jesslyn waktu main ke sini dia bilang, ayo kebetulan yang punya restoran Long Feng Tang juga datang ke sini. Dia restoran apa? Long Feng Tang. Oh Long Feng Tang tuh tahu. Yang punya restoran Long Feng Tang juga menyediakan tempatnya kalau mau debat offline ya, bukan online ya. Jadi Jesslyn juga berani.
Ayo silakan debat sama Ferdinand, disediakan tempat di Longfeng Tang, makan minum gratis, dapat transport. Coba kurang apa sih? Hah? Kurang apa coba? Iya. Kan cuma tinggal bawa nyali sama ilmu gitu doang. Kadang ilmu nggak ada kok, nyali aja nggak apa-apa lah ya. Paling malu sendiri. Ya nggak apa-apa. Gini, kalau yang mau debat offline silahkan datang. Kalau saya, target saya tuh pendeta, bukan evangelis kayak Ferdinand itu. Evangelis bukan sih? Ferdinand? Enggak. Bukan ya? Bahkan sama anak sekolah minggu kalah kok. Oh gitu ya? Iya, masa dia nggak tahu kalau Yesus nggak mengetahui hari kiamat? Bahkan Lukas 1 pun dia nggak tahu ayatnya apa. Oh gitu. Oh, terus kayak gitu mau nantang saya debat gitu? Nantang ngebacot, bukan nantang debat mungkin. Nah itulah, makanya kalau saya makanya maunya debat sama pendeta. Kenapa? Karena saya menganggap pendeta kan orang yang sudah berpendidikan. Maksudnya dalam hal ini pendidikan teologi. Betul. Gitu loh. Saya maunya begitu supaya saya juga bisa adu dokumen sama pendeta-pendeta itu, bukan cuma adu asumsi. Saya nggak mau adu asumsi. Karena gini ya, ini mohon maaf. Kalau tadi Andre Tunggal menuduh saya juga mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, tolong dipelajarin lagi tindakan-tindakan saya. Pernah nggak saya door to door ke rumah orang-orang Kristen? Pernah nggak? Belum. Nah, sekarang saya balikin, ada nggak orang Kristen yang door to door ngetok orang Islam? Kemarin saya kasih nampak, Risuli Lubis masuk rumah orang, belum diizinkan main masuk langsung. Nah, itu kalau sebenarnya, kalau menurut undang-undang, masuk ke pekarangan orang aja bisa penjara. Betul. Ya, itu untuk masalah yang di KUHP. Kalau mengenai mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu diatur di keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79. Baca bab 3 pasal 4. Nggak usah datang ketok-ketok ke rumah orang, ngasih brosur aja nggak boleh. Ngasih brosur juga nggak boleh. Ngasih brosur, pamflet aja nggak boleh. Bantuan, makanan, segala macam sembako tuh nggak boleh. Tunggu lu, ngasih sembako nggak boleh kok? Nggak boleh, kalau dalam konteks mensiarkan agama ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kasih bantuan dengan kata-kata ini dari gereja gitu, itu nggak apa-apa? Ya dalam rangka apa? Dalam bantuan, misalnya kena bencana gitu. Ya udah, tapi jangan ngajak kebaktian, jangan ngajak nyanyi-nyanyi. Ngajak doa juga nggak boleh? Nggak boleh. Kalau sudah ranahnya ada bawa-bawa masalah peribadatan, itu kalau yang kita temuin di ini ya lapangan ya, mereka nggak siarkan. Ya, cuman begitu dibantu, mereka bilang kita doain nih dalam nama Tuhan mereka tuh. Nah, itu gimana kok? Kalau sudah doa berarti ranahnya udah ibadah kan? Ya nggak boleh juga. Oh, itu nggak boleh ya? Iya dong. Karena mereka bilang loh, kan saya tanya dulu sama orangnya, mau nggak saya doain? Karena yang nerima bantuan ini segan. Kenapa mesti nanya? Kalau nanya berarti kan dia sebenarnya udah tahu bahwa itu nggak boleh. Nah, berarti kan orang-orang yang memberikan bantuan itu mereka berpikir bahwa orang-orang yang diberi bantuan itu tidak tahu ada aturan seperti itu. Ya mungkin supaya ini kalau ada terjadi apa-apa dia ada alasan nih orangnya mau kok. Tapi tetap aja yang menawarkan juga dia tahu itu nggak boleh, tapi kenapa ditawarkan? Berarti dia berpikir bahwa orang yang ditawarkan tidak tahu. Kalau mau kasih bantuan kenapa nggak kasih bantuan aja sih? Kenapa mesti harus doa-doain sih? Biar keren kok. Oh, biar. Mana tahu tiba-tiba dijamah kan gitu kan. Setelah didoakan dijamah. Nah, jadi kita udah tahu lah motivasi mereka, kita udah tahu. Jadi ya nggak usah pakai pura-pura dan segala macam. Aturan dibuatkan untuk apa? Untuk keharmonisan umat beragama di Indonesia. Kita nggak pernah ketok-ketok rumah orang Kristen, ayo masuk Islam, ngapain begitu? Enggak. Kita tahu aturan. Orang Kristen juga tahu aturan, tapi mereka tetap sengaja melanggar. Kenapa? Karena mereka butuh umat Islam untuk jadi umat mereka. Karena memang ada perintahnya di kitab mereka, yang mana itu ayat tidak asli. Loh memang dipertegas ayatnya tidak asli. Loh memang ada amanat agung katanya. Betul. Yang disebut perintah untuk mengkristenkan semua orang. Memuridkan, menjadikan semua orang murid. Semua bangsa murid Yesus atau orang Kristen. Tapi ayat itu ayat palsu atau ayat sisipan. Ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong banyak yang ngomong buku-buku itu. Yang ngomong bahkan Katolik Ensiklopedia juga ngomong. Britannica Ensiklopedia juga ngomong. Komentari Bible juga banyak yang ngomong. Bukan saya ngomong. Kalau mau buktikan nanti saya bisa tunjukkan semuanya. Bahkan buku kekristenan sendiri ini Five Gospel juga ngomong itu bukan perkataan Yesus. Sedikit pengumuman ya teman-teman. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di mana ada beberapa teman-teman yang WA, DM kepada saya juga menanyakan sebenarnya apa sih tujuan dari dicantumkannya nomor rekening yang ada di video saya. Apa maksudnya? Untuk apa uang tersebut? Jadi saya ingin jelaskan di sini ya teman-teman ya. Bahkan banyak sekali
yang komplain, bahkan sampai memarahi saya, hanya karena saya menuliskan nomor rekening tersebut. Jadi di sini saya ingin mempertegas dan meluruskan. Kebanyakan dari teman-teman yang ada di sini, mungkin adalah penonton baru, yang baru ikut subscribe atau nonton channel saya beberapa bulan terakhir. Atau bahkan baru tahu channel Jadid HMC ini. Jadi, sebenarnya ya, channel saya ini adalah channel backup, channel pengganti, di mana channel utama saya itu sedang disita oleh pihak kepolisian. Jadi channel utama saya adalah Hidayah Mualaf Channel, dan itu sedang disita. Sedangkan Jadid HMC ini sebenarnya channel backup. Kenapa disita? Teman-teman bisa cek. Kalau yang udah ikut saya cukup lama, sudah ikut dari channel yang lama, pasti sudah tahu cerita tersebut. Jadi di sini saya ingin kasih tahu, dana donasi tersebut saya kumpulkan karena memang saya membutuhkan dana tersebut. Karena saya sedang menghadapi kasus hukum yang sengaja dibuat oleh para Polikardus untuk menjerat saya. Tahun lalu, saya dilaporkan secara massal di beberapa polda sekaligus oleh para Polikardus yang dendam dan marah kepada saya karena saya membongkar modus-modus penipuan serta hujatan-hujatan yang mereka lakukan kepada Islam. Alhamdulillah, dari sekian banyak laporan mereka, hanya ada satu polda yang mereka anggap berhasil untuk memproses saya. Saya dianggap sebagai ancaman bagi rencana busuk dan misi mereka. Karena mereka punya misi apa? Ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Saya dianggap biang kerok dari munculnya Luga Tambunan yang mengaku nabi dan juga menyerang sesama Kristen. Terus munculnya pengajaran Oneness, pengajaran Unitarian, dan ajaran bidat lainnya yang mereka anggap itu mendapatkan angin, mendapatkan panggung di tempat saya. Karena memang dulu Oneness itu saya berikan panggung untuk memberikan pengajaran. Dan dari situlah muncul Samuel Siaan, Herdi, ya, berkembang sampai bisa besar seperti sekarang. Jadi saya dianggap sebagai biang keroknya. Biang kerok dari kehancuran mereka. Saya juga dianggap sebagai biang kerok dari ditangkapnya Kosman bin Sunet, Rudi Simamora alias anak Batak, serta penghujat-penghujat Islam lainnya yang masuk penjara. Saya dianggap sebagai dalangnya oleh mereka, dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Serta saya juga dituduh ya, sebagai biang kerok dari Paul Jang dan Saipudin yang sekarang menjadi DPO kelas berat. Saya membongkar banyak penipuan yang dilakukan oleh Polikardus, dan salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh Wak Donat saat dia menggalang dana untuk panti asuhan. Mengatakan ingin membuat panti asuhan. Ternyata uang tersebut dipakai untuk membangun rumah pribadi. Dan sampai detik ini tidak ada pertanggungjawabannya. Dia begitu marah saat hal itu saya bongkar, dan teman-teman Kristen yang lain ikut membahas hal tersebut. Mereka mencoba segala cara ya teman-teman, untuk melenyapkan saya. Mulai dari mengirim orang, bahkan ingin mencelakai saya secara fisik. Itulah kenapa saya harus hijrah dari kota Medan pindah ke Jakarta. Karena saya tidak ingin terjadi bentrokan di akar rumput. Mereka sampai memfitnah saya, bahkan menciptakan cerita-cerita bohong, seperti mengatakan bahwa pendeta HTD yang mengeluarkan pernyataan tentang titiknya Yesus, titik-titik dia bilang, itu dituduhkan kepada saya dengan dikatakan bahwa pendeta HTD adalah pendeta yang saya ciptakan. Pernyataan HTD saya yang suruh. Itu kurang ajar sekali. Fitnahan demi fitnahan mereka buat. Untungnya ya, pendeta Brian Syawarta itu sudah terkenal. Kalau enggak, mereka pasti akan bilang itu dibuat juga oleh Dr. Akal. Ngeri teman-teman. Kasus saya sudah berjalan 1 tahun lebih, dan sampai sekarang belum berakhir. Karena memang kuat dugaan sengaja untuk ditarik panjang agar saya kehabisan napas dan tenaga. Untuk itu, saya memohon bantuan dari saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk membantu perjuangan ini, sehingga saya punya napas ekstra, saya punya tenaga
untuk menghadapi kasus hukum tersebut yang memang membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu proses dan perjuangan saya ini, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa menyumbang lewat materi, mohon doanya teman-teman. Mohon doanya agar saya diluputkan dari segala rencana jahat mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua dengan jananya. Nah, jadi gini, kita bukan benci sama orang Kristen, orangnya gitu, bukan. Saya katakan, orang Kristen banyak yang baik, ya. Orang Kristen itu banyak yang baik. Keluarga besar saya juga masih banyak Kristen kok. Tetapi jangan melanggar aturan yang sudah dibuat, gitu loh. Aturan yang dibuat oleh pemerintah itu kan yang menyusun juga bukan orang-orang apa istilahnya sembarangan. Ya. Mereka juga sudah memikirkan bagaimana negara ini bisa hidup rukun dan damai, gitu kan. Karena kalau kita mau hidup rukun dan damai ya harus ada aturannya. Kita memang di Indonesia kan memang negara yang mengakui 6 agama, ya kan. Makanya harus buat aturan itu supaya tidak banyak clash gitu. Kalau untuk muslimnya sendiri kok, untuk menghindari supaya nggak melanggar hukum, itu cara dakwah yang sesuai gimana jadi ya? Loh, iya, di kita juga memang sama-sama agama misi. Di Islam juga kita juga berdakwah kepada orang muslim dan non muslim. Tetapi kan kita harus lihat konteks dan tempatnya gitu loh, maksudnya. Konteks dan tempatnya. Ya kalau contoh makanya saya ngajak debat. Itu kan juga dalam rangka saya berdakwah. Ya kan, selain saya membuktikan agama kitab mereka palsu, ada palsunya maksudnya, saya juga mendakwakan Islam. Nah itu dalam konteks yang resmi ya nggak apa-apa. Tapi kan saya nggak ketok-ketok rumah orang yang beragama Kristen. Kalau ini kok, kita sering ya lihat teman-teman Kristen tuh ngajak temannya untuk ke gereja. Sering kan? Yuk ke gereja yuk, yuk ke gereja. Ada yang langsung ajak to the point, ada yang mungkin pakai modus gitu kan. Lu minggu keluar nggak? Oke, gua jemput kita hangout ke kafe. Tapi sebelum ke kafe, gua ke gereja dulu bentar ya sekalian. Nah, itu gimana kok? Ya itu juga sebenarnya sudah menjadi modus, ya. Itu juga modus. Itu nggak usah begitu, dulu gua juga begitu. Dulu ya gereja yang di tempat saya kebaktian dulu, gereja saya tuh dulu organisasinya kan besar. Iya. Organisasi besar ini mereka merencanakan untuk membangun sebuah gereja yang kapasitasnya besar, ya bisa menjadi semacam convention center lah. Ya, mega church lah. Ya, rencananya sudah bertahun-tahun. Begitu kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum gereja itu dibangun, kita sudah buatkan tim. Tim ini ngapain? Tim ini mendekati 3 desa di sekitar tempat yang mau kita bangun gereja itu. Oke. Tim kita merawat, ya, merawat 3 desa di belakang gereja itu. Contohnya apa? Kita buatkan fasilitas air bersih gratis. Kita buatkan puskesmas gratis. Kita bangunkan sekolah gratis. Mau nggak? Mau lah orang. Hah? Mau nggak? Mau. Pasti mau lah. Betul. Oke. Udah gitu, kalau yang ada punya kesulitan ekonomi kita bantu. Udah gitu, yang nggak punya kerjaan kita kasih kerjaan buat bangun gereja. Mau nggak? Mau aja lah. Ya pasti mau lah. Terus 5 hal ini sudah kita kasih kepada 3 desa ini. Terus ketika gereja itu selesai, terus ketika kita ajak orang-orang yang sudah kita bantu ini untuk masuk gereja, nolaknya gimana caranya? Gimana cara nolaknya? Segan, susah kan? Karena budaya Indonesia budaya seganan. Nah, karena orang sudah dikasih bantuan gratis yang mana juga seperti dianggap kayak bantuan budi lah, ya utang budi jadinya kan. Bagaimana orang mau menolak? Nah, jadi kurang lebih waktu itu ketika gereja itu jadi, kurang lebih 1.000 orang dari 3 desa itu jadi Kristen. Ya itu namanya cara cerdik seperti itu. Adanya gimana? Ya, saya udah lama ninggalin gereja itu, jadi saya nggak tahu lagi orang-orang itu gimana. Ya sama kayak case waktu itu di Jawa Barat, aku lupa nama daerahnya. Ormas Islamnya nanya ke saya pendapat. Jadi desa tersebut ada satu desa nih ya, gereja bikin poliklinik setengah tahun sebelum bangun. Mereka setengah tahun yang lalu udah dirikan poliklinik, terus kasih orang anak-anak kecil tuh jadi tempat penampungan sekaligus les lah di atas di lantai 2. Setelah setengah tahun, dokternya minta tekenan persetujuan pembangunan gereja. Alasannya kan mereka nggak bisa beribadah karena yang kerja, yang jadi suster, yang jadi dokter, terus yang bantu-bantu semua tuh Kristen.
Jadi warganya ya otomatis teken. Ormas Islam ini masuk bilang ya janganlah diteken ya. Toh nggak ada jemaat di sini. Dan mereka ditolak sama desa tersebut karena dianggap lu datang nggak kasih solusi, nggak kasih apa-apa, cuman suruh orang jangan teken. Jadi ormasnya nanya pendapat saya bilang ya mundur kalian karena kalian nggak bisa ngapa-ngapain kan. Karena orang udah terlanjur seganan karena memang budaya Indonesia kan gitu. Enggak, gini aja. Jadi yang harus didekati itu adalah kepala desa itu. Kepala desa itu suruh dia memetakan ada berapa orang Kristen di situ, ya, sehingga memenuhi syarat untuk dibangun gereja. Gitu aja. Udah terlanjur teken semua warganya. Nah, kalau teken semua berarti kepala desanya tahu nggak? Tahu harusnya. Harusnya kan yang meminta tanda tangan itu kepala desanya, bukan orang. Iya, ditemani. Iya dong. Ya, kepala desanya ini juga yang harus yang harus memperhatikan aturan yang sudah berlaku. Tapi memang itu kok, budaya Indonesia ini budaya seganan loh. Iya, nggak usah begitu. Ingat nggak dulu waktu saya dan Kohani beli gereja yang di Klaten? Ingat kan? Gereja itu dibangun di sebuah kampung atau desa yang ternyata orang Kristennya cuma 5 orang, satu keluarga loh ya. Dari sekian ratus orang di situ, sekian kepala keluarga, yang Kristen cuma satu keluarga. Bagaimana ceritanya bisa bangun gereja? Kapasitasnya bisa 300 orang. Zaman dulu kan banyak kan gereja nggak ada izin memang. Ya memang itu yang jadi masalah. Makanya kalau dibilang bangun gereja susah karena mereka menyelisih aturan yang sudah ada. Bagaimana ceritanya satu kampung orang Kristen cuma 5 bisa bangun gereja? Nah, gimana ceritanya coba? Kalau berdasarkan aturan itu, kan nggak berarti kan ada yang dilanggar kan berarti kan? Tapi SKB 2 Menteri kan baru berapa tahun yang lalu? 79 kok. 79 ya? Udah lama, Bro. Oh, udah lama ya? Lama kok. Nah, terus nggak, gereja ada yang dari tahun 50-60 masalahnya. Iya, oke. Nah, tapi kan aturan setelah ada aturan diikutin apa enggak gitu aja. Nah, sekarang maksudnya ketika kita sudah beli gereja itu, ya, ketika kita datangin untuk serah terima, ternyata baru ketahuan gereja itu dulu dibangun ketika di desa itu hanya ada 5 orang Kristen. 5 orang Kristen ini suami, istri, dan 3 anaknya. 3 anaknya udah merantau, katanya udah masuk Islam. Jadi cuma tinggal 2 orang Kristennya waktu itu bisa ada gereja. Gimana ceritanya? Berarti ya bisa lah. Ada pelanggaran prosedur di situ kan. Nah, ceritanya gimana? Cuman ada 2 orang atau 5 orang Kristen di desa itu, tapi tiap minggu bisa kebaktian. Ceritanya gimana? Mereka membawa jemaat dari luar kota untuk kebaktian di situ setiap minggu. Setiap minggu dibawa orang-orang dari luar desa atau luar kampung itu 2-3 mobil untuk kebaktian di gereja itu. Itu maksudnya gimana kalau begitu? Berarti mereka hanya ingin memperlihatkan bahwa di gereja itu ada kegiatan, tapi orangnya bukan orang-orang desa itu, orang dari luar. Ini kemarin aku liatin ya, salah satu gereja karismatik itu sampai nyediain bus, karena dia buka gerejanya tuh agak pinggiran di Bandung itu Prayangan. Dia bukan warga situ kan? Bukan warga situ. Nah, sekarang kan aturan pemerintahnya gimana? Untuk membangun tempat ibadah kan harus orang situ. Kalau untuk orang dari luar kota atau luar desa, lah kenapa harus bangun di situ? Karena enggak ada problemnya di sini kok. Pemerintah kita ya, mohon maaf, Kementerian Agama ya, karena mungkin banyak kan Muslim. Mereka nggak tahu di kekristenan Protestan itu beda denom, beda sinode, beda gereja. Bisa satu, contoh kompleks saya di Medan, itu satu kompleks saya itu punya GBI 5 loh. Dari yang bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Beda-beda. Kedua lagi apa bahasa? Bahasa Indonesia juga, cuman beda ini rayon. Saya malah lebih senang melihat sebuah komplek perumahan di daerah Bekasi ya, di dekat stasiun Cakung. Itu ada satu komplek perumahan cukup besar. Di tanah yang fasos-fasos itu dibangun 6 gereja berjejeran. Itu malah lebih benar maksud gua. Ya, terserah warga Kristen yang di komplek itu mau mereka termasuk denominasi mana, mengikut gereja mana, itu terserah gitu. Tapi lebih benar begitu maksud saya gitu loh. Satu aja. Satu area. Isinya 6 gereja berdempetan, berjejeran. Kalau perlu satu gedung sekat 6. Biasanya kongsi gimana? pakai. Ya? Biasanya gimana? Loh, kalau biasa kan gereja satu denominasi kan mencar-mencar di mana-mana. Ini bisa 6 gereja berjejer. Rapi ya. Rapi. Jadi terserah warga rumah itu yang mau ke gereja mana itu kan hak mereka gitu loh. Itu yang benar begitu harusnya. Bisa juga sih. Iya kan? Bahkan kalau bisa gini, kalau nggak kalian ganti-gantian pakai lah, jam sekian sampai sekian pakai yang ini. Kongsian deh, kongsian biar izinnya gampang gitu kan. Bisa juga begitu. Nah, maksud saya gini lah, ayolah kita sama-sama ngikutin aturan pemerintah yang udah dibuat lah. Ya,
Kenapa saya, Julius, Umar, Kores sampai bikin video konten di YouTube ngomongin kristologi? Ngapain maksudnya? Kenapa maksudnya? Ya karena masih ada upaya-upaya pemurtatan dari kalangan Kristen yang melanggar aturan pemerintah. Gitu. Jadi bukan karena rese kok, karena ada tuduhan ini rese banget si Dondi nih, udah mualaf tapi kok ngurusin kekristenan terus gitu. Ya kalau nggak mau saya bikin konten tentang kristologi ya tertipin dulu misionaris-misionaris yang kelayapan cari mangsa gitu. Tapi gimana caranya? Contoh nih Melatok nih, dia cuma bisa mengatur yang di sinode dia, beda sinode nggak sanggup diatur kok. Iya. Bahkan ini ya contoh ya, ada gereja-gereja yang dianggap bandel, itu nggak ada satupun Kristen yang bisa negur. Contoh Erastus Abdono, siapa yang bisa ngatur? Apakah LAI atau PGI bisa ngatur? Nggak boleh kan? Solusinya gini Bre, solusinya itu ya. Ini solusi nih. Jadi supaya solusi apa usulan solusi? Usulan solusi yang bisa direalisasi kan. Betul. Jadi kalian itu ya supaya pengen kita berhenti ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ustadz Master Dondi Tan. Gampangnya gini, daripada nyari mangsa yang sudah beragama nih, beranak, ya rajinlah menikah, beranak, gitu loh. Cepat Jangan, menikah. Jangan banyakin pacaran kalian tuh, beranak. Satu orang, satu keluarga, 10 anak gitu ya? Satu keluarga 10 anak. Insya Allah mungkin bisa nyusul di 2700 mungkin gitu loh, ya nggak? Gitu nggak, Master? Silakan. Lagi mana mau cepat beranak? Lawang ada Bible yang begini gimana beranak coba? Kalau gini beranaknya gimana? Waduh, ini di mana ya? Itu Kristen progresif malah ini tutup mata untuk yang gituan lagi. Nah, ya gimana? Tambah stres tuh Melatok. Aku kasihan kadang-kadang lihat Andre Tunggal Melatok. Saya bukan anti atau membenci orang Kristen, bukan. Kita di sini kita juga hidup menjadi orang Islam, juga kita diajarin bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, tujuannya untuk saling mengenal gitu ya. Kita harus berkasih sayang juga. Kita juga tidak boleh memerangi orang yang memerangi kita gitu. Yang tidak memerangi ya. Kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita. Kan jelas kan, kita tidak boleh memerangi orang kafir yang memerangi kita. Berarti kan kita juga tidak boleh agresi gitu loh terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita. Tapi kalau umat Islam sendiri diganggu terus, digerogoti dari celah-celah yang kita nggak tahu, itu salahnya di mana kalau kita ngajarin mereka tentang kristologi? Satu ya. Kedua, coba cek di STT, Anda nggak pelajaran Islamologi? Itu dijawab sama Andre Tunggal. Itu supaya kami lebih mengenal Islam. Nggak, tujuan mengenalnya nggak apa. Tujuan mengenalnya apa nggak tahu. Gue jawab lagi. Ada seorang mantan misionaris duduk di sini, ngonten sama gue. Yang lo pelajarin di Islamologi apa? Mungkin tidak semua STT ya, mungkin tidak semua STT. Tapi yang dia pelajari Islamologi di STT tempat dia dulu belajar, Nabi Muhammad menikahi anak kecil. disebut pedofil. Ada gitu disebut. Itu pelajaran yang dia dapat di STT dia di Kota Malang tuh. Puji tukang. Coba sekarang, kalau begitu gimana? Apakah itu mengenal Islam? Kalau begitu? Terus ya, selain daripada di STT itu ada Islamologi, yang kedua, salah satu syarat lulus di STT harus bisa memurtadkan sekian orang. Itu macam-macam. Oh iya? Ini jawabannya. Ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Mantan misionaris yang duduk depan gua waktu itu berapa orang? 20 orang. Buset dah. Ini kok tujuan mata kuliah Islamologi. 1. Supaya kami memahami ajaran Islam dan praksis ajarannya. Ya. 2. Supaya kami nggak asal dalam memandang Islam dan Muslim. Ya. 3. Supaya kami bisa berdampingan sebagai sesama umat beragama. Nggak ada itu ya, supaya bisa melintir-melintir ayat Quran, nggak ada? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Nggak boleh lah, kok malu lah dia kalau ditulis gitu. Ini konten dia, masa dia tulis gitu? Lah yang dia yang misionaris lakukan di lapangan itu apa? Melintir-melintir ayat Quran, betul kan? Udah gitu nyamakan dengan tokoh-tokoh mereka di dalam Bible, sampai mereka mencetak Bible yang pakai istilah-istilah Islam. Ya, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Nanti di Bible ini ada kata apa nih? Ada kata
Assalamualaikum, ada kata Maryam, nanti di Bible itu juga ada malaikat Jibril. Buat apa? Ini dibagikan ke umat Islam nggak ini? Saya buat tanya. Ini dibagikan ke umat Islam nggak? Dibagikan. Masa? Loh iya. Oh. Iya. Ini dibagikan ke umat Islam nggak? Iya. Kenapa mesti pakai corak-corak seperti? Corak-coraknya ini banget ya. Iya, kenapa? Timur Tengah, Islam. Nah itu makanya. Kenapa mereka tujuannya apa ini? Gitu. Tapi kan nanti dia bilang itu kan cuma oknum. Oknum dari Hong Kong, LAI kok oknum gimana? Ini LAI bukan ini? Ini LAI bukan? LAI. LAI nih. Lihat nih depannya. Requestan kali. Ini LAI bukan? Oh, ini 2011 loh, baru loh kok. Oknum dari Hong Kong. Dia bagus dia mas-mas gini juga ya. Iya, ini yang Isa Al-Masih kan, yang dia nulis Bahkan, Yesusnya jadi Isa Al-Masih semua. Nih, bahkan saya mengenal seorang mualaf, ibu-ibu, mantan pegawainya LAI. Kerja dia lagi. Oh, iya dong. Mantan pegawainya LAI. Sampai-sampai mereka harus memasukkan Bible itu ke suatu kota yang Islam yang sudah sangat kuat. Gua sebut aja ya, kota Padang. Ya, itu nggak langsung kirim ke Padang. Kemana? Ke Sekolah. Enggak, mereka memasukkannya tuh lewat jalur-jalur jalan-jalan kecil yang bisa dibawa dengan darat ke masuk ke Padang. Terus dia gimana sih? Sampai begitu. Ditaruh di mana? Iya, maksudnya mereka menyebarkan Bible di kota Padang. Cara masukin Bible-nya tuh lewat kota-kota kecil di sekitar Padang. Tapi Maksudnya tunggu loh kok. dia ngasih ke rumah-rumah gitu. Ya, bisa jadi ini dibagi-bagiin kok. Kok gitu? itu siapa yang keluarin biaya gitu gede? Kan gini, kalaupun orang Islam jadi Kristen, dia kan nggak, dia jadi Kristen terus dia kan bayar perpuluhan juga di gereja setempat gitu kan, bukan belum tentu di gereja yang ngebandarin ini gitu. Ya bisa dipikir sendiri lah. Kalau bukan LAI pasti organisasi Kristen lah yang memang punya tujuan untuk menyebarkan itu. Apa manfaatnya ya? Ya kan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu manfaatnya apa? Duitnya lebih nggak tahu buang kemana. Keluar. Gimana sih lu? Oh gitu yang mau kita bahas. Ntar kita bahas ya. Yang duluan ya. Tapi satu kok, kalau aku dulu ya di tempatku yang lama itu ada, tapi kami nggak pernah bagi. Bible ada kita bagi, tapi kita bagi kepada orang yang istilahnya kita anggap berpotensi untuk jadi Kristen. Kalau yang nggak berpotensi kita nggak kasih, karena kan takut juga orang tersinggung kan main kasih. Kasih apa? Uang? Nggak ada, cuma diajak ke gereja aja lah. Siapa yang dikasih uang? Nggak ada yang dikasih uang. Di tempat gua nggak ada, harus aku akui. Cuman kami dulu sering bagi, tahu apa? Komik. Jadi kalau Bible kan ada kisah para nabi, kisah yang ada di cerita di Bible itu kan ada yang versi versi berwarna komik-komik. Ya itu kan ya waktu kecil gue juga suka baca, karena kan istilahnya enak kan, ngertinya tentang itu cepat masuk ya, mulai dari kejadian ya, kisah Adam dalam bentuk komik. Ya itu dibagiin ke sekolah-sekolah Muslim kadang, dan dibagiin ke lingkungan-lingkungan ya notabene Islam gitu, karena itu anak kecil pasti suka, karena kan dianggap nabinya sama nih, cerita tentang Adam, cerita tentang Nuh. Jadi mereka tuh nyamain ya kalau yang itu? Enggak, bukan nyamain. Mereka berusaha mendekati orang Islam dengan pendekatan apa? Bisa dari kisah-kisah nabinya, bisa dari istilah-istilahnya, terminologinya. Nah, mereka mencoba memasukkan akidah mereka ke dalam orang-orang Islam supaya mereka masuk Kristen. Ya, dari kecil ditanamin sih. Kalau komik tuh bagus sih. Maksudnya gini, ini kan kalau kita terutama aku pribadi ya, Ustaz Master, ketemu tuh kan sama yang benci Islam. Mereka tuh dengan tegas dan keras membeda-bedakan. Tapi kalau aku dapat kisah yang dari Ustaz Master itu, ini kok kesannya kok yang beda-beda tuh menyamakan gitu. Kalau orang berdebat lintas agama Islam Kristen, mereka akan bilang Yesus dan Isa itu beda. Tapi ketika mereka bawa ini ke desa-desa, ke kampung-kampung, mereka akan bilang sama orang-orang kampung, Yesus sama Isa itu sama. Yang lu jumpai itu kan tentara biasa, ini pasukan khusus soalnya. Nih ya. Ini pasukan khusus ya kan? Ini gua tunjukin nih. Nih, gua kasih lihat nih. Apa yang dicetak di sini? Coba di close up. Apa yang dicetak di sini? Yesus Sang Mesias. Isa Al-Masih. Dalam kurung Isa Al-Masih. Oh alah. Jadi sama nggak kalau begini? Sama dong. Iya. Ini yang mereka bagikan ke orang-orang di kampung. Tuh Yesus sama Isa tuh sama. Tapi ketika mereka berdebat sama kita, mereka dengan ngotot bilang Yesus dan Isa beda.
Berarti harusnya gini, yang benci Islam ke kampung-kampung, yang misionaris ketemu kita harusnya, gitu. Oke, kita makan dulu. Nanti Siap. kita bahas tentang Perpuluhan. Siap, mantap. Oke. Assalamualaikum teman-teman.